Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup mengungkap saat ini ada 32 titik radiasi dari radioaktif cesium-137 di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Sebanyak 10 titik diantaranya berada di luar kawasan industri, sementara 22 titik lainnya berada di area industri. Nah, saat ini proses dekontaminasi di 32 titik itu pun masih berlangsung. Kami akan ajak Anda untuk memahami lebih lanjut mengenai bahaya radioaktif cesium-137 dalam segmen At Large Metro Siang berikut ini. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Cesium-137 ini adalah isotop radioaktif hasil fisi nuklir. Jadi unsur ini sering muncul sebagai produk samping dari aktivitas reaktor nuklir maupun uji coba senjata nuklir. Jadi cesium-137 ini memiliki waktu paruh sekitar 30 tahun. Artinya bahwa butuh puluhan tahun bagi zat ini untuk berkurang setengah dari tingkat radioaktivitasnya. Nah, mengutip penjelasan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, cesium-137 memancarkan radiasi beta dan juga gamma yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan jika terpapar dalam jumlah yang tinggi. Nah, lalu bagaimana sifat cesium-137 ini? Kita ke grafis berikutnya. Center for Disease Control and Prevention atau CDC menyebut bahwa CS137 ini bersifat cair pada suhu ruangan tetapi mudah terikat dengan klorida, membentuk seperti bubuk. Sementara sifat lainnya ini mudah bergerak melalui udara, kemudian mudah larut dalam air, terikat kuat pada tanah maupun beton, namun juga tidak bergerak terlalu jauh di bawah permukaan. Nah, lalu bagaimana dengan dampaknya bagi kesehatan manusia? Kita lihat ke grafis berikutnya, pemirsa. Pada efek jangka pendek ini terjadi penurunan sel darah putih, kemudian sel darah merah dan juga trombosit, menimbulkan mual, muntah, kehilangan nafsu makan, bahkan tinja berdarah. Dan juga bisa membuat seseorang itu kebingungan, kesulitan berjalan, depresi hingga kejang-kejang. Sementara kalau kita lihat efek samping jangka panjangnya ini sangat berbahaya, bisa meningkatkan risiko leukemia, kanker tiroid, gangguan sistem imun, bisa juga menimbulkan luka radiasi, meningkatkan gangguan pada organ reproduksi, kelainan genetik hingga kerusakan sistem saraf. Dan tentunya pemirsa, anak-anak serta ibu hamil itu termasuk kelompok yang paling rentan karena sel tubuh mereka itu lebih sensitif terhadap mutasi genetik. Sementara apabila CS137 ini berkontak dengan kulit, maka efek yang langsung timbul itu meliputi ruam merah, kemudian juga gatal, bengkak, pembentukan lepuh, dan juga rambut maupun bulu itu rontok. Nah, lalu apa dampaknya terhadap lingkungan jika terkontaminasi cesium-137? Kita lihat. Jadi dampak lingkungan jika pencemaran itu terjadi pada tanah yang tercemar itu akan kehilangan kesuburan karena radioaktif itu dapat merusak struktur ekosistem. Jika kemudian mencemari air yang terkontaminasi itu berbahaya bagi biota akuatik. Jadi dapat menyebabkan kematian organisme kecil, memicu mutasi genetik pada ikan, serta mengganggu keseimbangan rantai makanan. Kita ke grafis berikutnya. Lebih lanjut, dampak lingkungan yang ditimbulkan pada rantai makanan, pemirsa, bahwa cesium-137 ini dapat diserap oleh tanaman dan juga masuk ke dalam hewan ternak yang kemudian dikonsumsi oleh manusia, sehingga menjadi bagian dari rantai makanan. Kerusakan ekosistem ini juga bisa karena paparan radioaktif itu dapat merusak berbagai komponen ekosistem, mempengaruhi keseimbangan lingkungan secara keseluruhan. Kita ke grafis berikutnya. Dari mana sebetulnya awal kasus ini terjadi di Indonesia? Jadi awalnya kasus ini mencuat ketika produk udang beku dari PT BMS yang berada di kawasan Cikande itu diekspor ke Amerika Serikat dan terdeteksi oleh FDA di sana mengandung cesium-137. Nah, setelah itu dilakukanlah penyelidikan bersama oleh Bapeten, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan juga Perikanan dan instansi terkait lainnya. Awalnya ditemukan bahwa material logam bekas scrap metal yang terindikasi itu mengandung CS137 di penampungan besi di sekitar wilayah industri tersebut. Nah, setelah diselidiki lagi, ternyata ditemukan itu total ada 32 titik dan sebanyak 10 titik diantaranya itu berada di luar kawasan industri. Sementara 22 titik lainnya itu berada di area industri Cikande yang itu adalah terkontaminasi fasilitasnya seperti
generator di pabrik ataupun juga di storage milik pabrik. Lalu apa langkah yang sudah maupun yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk mengatasi temuan radioaktif cesium-137? Kita lihat mirsa. Nah, jadi pemerintah Indonesia ini melalui berbagai lembaga telah dan juga sedang melakukan langkah-langkah. Di antaranya adalah pemerintah menetapkan kawasan Cikande itu sebagai kejadian khusus radiasi CS137 agar penanganannya itu dilakukan dengan tindakan darurat dan prioritas. Kita ke grafis berikutnya. Nah, kemudian melakukan dekontaminasi dan pemindahan material yang terkontaminasi. Jadi material scrap metal yang sudah terkontaminasi itu diamankan dan juga dipindahkan ke fasilitas penyimpanan antara atau interim storage yang aman. Dan kemudian tanah yang terkontaminasi itu juga digali pada lapisan tertentu sekitar 20 sampai dengan 30 cm dan juga serpihan radioaktifnya itu diangkat. Nah, kemudian pembatasan area dan juga pengawasan ketat di mana zona aman itu sudah ditentukan, perimeter keamanan itu dipasang dan juga akses publik dibatasi ke area dengan laju radiasi tinggi. Jadi pemantauan radiasi itu juga dilakukan secara terus-menerus mirsa di area terdampak dan sekitarnya. Nah, pemerintah juga melakukan koordinasi antar lembaga dan juga penegakan hukum. Jadi Bapeten, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan juga Perikanan, Polri dan instansi terkait itu bekerja sama dalam penyelidikan, pengamanan dan juga tindak lanjut. Jadi polisi ikut dilibatkan untuk menyelidiki impor ilegal scrap metal atau pelanggaran yang menyebabkan kontaminasi itu terjadi. Kita ke grafis berikutnya. Kemudian pemerintah juga melakukan regulasi dan pembatasan impor. Jadi pemerintah itu menghentikan izin rekomendasi impor scrap metal. Tujuannya adalah agar mengurangi risiko masuknya material radioaktif ke Indonesia. Dan juga tentunya penguatan regulasi pengawasan bahan radioaktif termasuk larangan menjual ataupun memperdagangkan isotop radioaktif tanpa izin. Nah, berikutnya pemerintah juga melakukan komunikasi publik dan juga edukasi. Jadi pemerintah dan instansi terkait itu menginformasikan kepada khususnya ini adalah masyarakat mengenai status kontaminasi, wilayah aman dan tindakan pencegahan. Jadi edukasi terhadap warga sekitar itu agar tidak menyentuh atau membawa material mencurigakan, melaporkan serpihan dan juga tentunya dilarang untuk mengakses area yang terlarang. Nah, kemudian juga dilakukan pemantauan secara jangka panjang dan juga rehabilitasi lingkungan. Setelah dekontaminasi dilakukan dalam tahap awal, kemudian pemantauan selama bertahun-tahun itu akan dibutuhkan untuk memastikan bahwa kontaminasi tidak residual. Dan rehabilitasi lingkungan berupa rekayasa tanah, kemudian pengurusan vegetasi agar ekosistem itu dapat pulih. Nah, berikutnya pemerintah itu harus melakukan evaluasi dan audit impor bahan berisiko. Jadi pemerintah akan memperketat prosedur audit, inspeksi dan juga regulasi terhadap impor bahan logam bekas atau scrap agar memastikan tidak ada lagi bahan radioaktif tersembunyi itu masuk di wilayah khususnya adalah kawasan industri Cikande di Serang, Banten ini Birsa. Dan demikianlah At Large untuk kali ini. Usai jeda kami akan kembali diantaranya dengan informasi bagaimana jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.